kami kepada Pak Rektor. Jadi Pak Rektor punya program apa aja kami sikat habis gitu. Jadi hari ini 3 Pak Rektor, sebenarnya kami meresmikan untuk 6 laboratorium. Cuman 3 dulu Pak Rektor, yang 3 kami simpen tahun depan. Supaya kata Pak Nufil, ekonomi kalau ada dia selalu ada peresmian. Jadi kalau enggak enak gitu. Gitu Pak Nufil. Jadi tahun depan Pak Rektor kami izin ada bagian-bagian yang kami susah untuk melakukannya, mulai kami coba Pak Rektor. Satu, menggerakkan seluruh elemen yang ada di FEB, terutama alumni, yang kami terus terang saat ini kami berada di zona nyaman, kemudian alumni stakeholder yang lain di luar kami itu belum kami sentuh banyak. Karena itu tahun depan, mulai tahun depan ini kami akan sentuh banyak di situ Pak Rektor, dan untuk internasionalisasi ujungnya itu, karena programnya Pak Rektor internasionalisasi, gitu. Jadi apapun Pak Rektor ngomong aja Pak Rektor, kami siap untuk melaksanakan, asal ada duitnya, gitu. Yang ketiga Pak Rektor, lab itu kami hari ini mendapatkan hibah dari Jasara Harja Pak Rektor. Ini kami memang berusaha Pak Rektor untuk mendapatkan pendanaan dari luar selain dari UKT. Karena itu kalau Pak Rektor kemarin memperkirakan pendapatan ekonomi turun, kami cek sampai saat ini kami hampir sama dengan tahun lalu dan bahkan FT itu jauh dengan kami sekarang Pak Rektor. Karena karena kami jalan-jalan Pak Rektor untuk cari mahasiswa, karena kami tahu yang mandiri itu turun, sehingga kami cari kerjasama terutama di S2 dan S3 Pak Rektor. Dan yang kedua, kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar UKT. Nah, kami berusaha setiap peresmian selalu ada pihak luar yang memberikan hibah ke kami. Kalau tahun lalu itu Pegadaian, tahun ini Jasa Raja, tahun depan kami nggak tahu Pak Rektor, semoga dari Pak Rektor sendiri gitu. Terima kasih. Eh, apalagi ya? Saya lupa tadi mau ngomong apa Pak Rektor. IKU aman Pak Rektor. Insya Allah inbound kami tembus 700 untuk inbound. Inbound kami 700. Nah, mungkin itu saja Pak Rektor ya, yang bisa kami sampaikan, dan mungkin agak berbeda tahun ini peresmiannya tidak ke ruangannya, karena gedung E itu kami baru akan bikin liftnya tahun depan. Jadi liftnya itu cuma satu Pak, dan itu muatnya cuma 4, kalau ditambah 5 pasti bunyi. Ditambah 6 berhenti 2 minggu liftnya itu. Jadi tahun depan kami bikin lift 2 Pak Rektor di gedung E. Eh, apa namanya? Oh iya, satu lagi Pak Rektor, saya lupa saya mau ngomong. Lab Jasara Harja itu bukan hanya lab Pak Rektor, tapi kami punya program yang sangat bagus yang dibiayai oleh Jasara Harja bekerja sama dengan Amazon Web Service Singapura, AWS Singapura. Kami punya program 3 bulan untuk membuat prototipe produk yang bekerja sama dengan Jasara Harja. Nanti prototipe itu akan dibeli oleh Jasara Harja nih Pak. Jadi akan dibeli, dibiayai Pak Rektor. Dari awal itu Dari awal itu kami ada 6 tim Pak Rektor. Karena programnya cukup panjang, itu 3 bulan full. Ya, dibina dengan Mr. Francisco namanya dari Singapura. Namanya itu agak sengo Pak Rektor. Jadi 3 bulan ngelokro jadi cuma 2 Pak. Yang alhamdulillah 2 itu menjadi namanya minimum viable product katanya. Itu masih 3 tahap untuk menjadi prototipe lagi. Karena harus tes alpha, tes beta, tes apa lagi Pak Rektor. Yang pasti bukan tes kesehatan. Jadi untuk jadi prototipe Pak Rektor. Kami mohon dukungan Pak Rektor. Jadi ini lab-nya bukan hanya itu, tapi ada programnya. Yang kedua programnya adalah MBKM bersama. MBKM bersama antara Jasara Harja dengan UB. Yang ini kami sudah susun kurikulumnya, sudah kami daftar. Jasara Harja sudah daftarkan ke Dikti. Tahun depan kira-kira mungkin dari UB sekitar dibutuhkan 20. Nanti mengisinya untuk mengisi lab itu sama untuk bikin produk prototipe itu Pak Rektor. Dan kami akan meneruskannya dengan 4DG Pak Rektor. Jadi kumpulan-kumpulan BUMN yang lain untuk bikin startup itu. Kami mohon restunya Bapak Ibu sekalian. Ini coba kami ada lompatan-lompatan tertentu Pak Rektor tiap tahunnya. Itu yang bisa kami laporkan. Selamat Dies kepada FEBUB. Saya ucapkan lagi, semoga kita bersama-sama stronger together. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya yaitu
akan disampaikan oleh Bapak Tamrin Silalahi selaku Kepala PT Jasa Raharja Cabang Jatim. Untuk itu kita beri aplaus kepada beliau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor, Prof. Widodo, eh, Rektor Universitas Brawijaya, beserta semua Bapak-Bapak, Bapak-Ibu, eh, Wakil Rektor. Mohon maaf belum kenal satu persatu Bapak-Bapak. Eh, Sahabat saya, saudara saya, Dekan Fakultas Ekonomi, Pak Abdul Ghaffar, luar biasa. Pak Rektor, ini saya secara pribadi berdiri di sini deg-degan ini Pak. Kalau ada kekhawatiran namanya kekhawatiran neurotik gitu Pak. Masalahnya saya dihadapan oleh Bapak profesor-profesor gitu ya kan. Luar biasa dan itu adalah merupakan suatu kebanggaan buat saya bisa saya berdiri di sini. Luar biasa. Saya sebenarnya bercita-cita kapan sih saya bisa jadi mahasiswa Pak Rektor ini gitu ya. Kebetulan Pak Rektor, dua direksi kami itu menjadi mahasiswa Bapak sekarang. Mengambil program S3. Mahasiswanya Pak Dekan, tetapi di kampus di Jakarta gitu Pak. Yang kedua, kami mohon maaf Pak Rektor bahwa seyogyanya Pak Direktur Hubungan Kelembagaan Pak Munadi Herlambang hadir pada saat ini untuk mengikuti peresmian lab inovasi ini, tetapi karena satu dan dua hal, beliau tidak bisa hadir, ada kegiatan yang harus beliau ikuti di Jakarta, Bapak. Dan beliau mengamanahkan kepada saya selaku Kepala Cabang PT Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Timur untuk mewakili beliau untuk mengikuti momen yang sangat luar biasa ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa kami bersyukur, alhamdulillah Universitas Brawijaya berkenan untuk menjalin uh, kerjasama kolaborasi dengan BUMN dalam hal ini Jasa Raharja, dan ini adalah implementasi daripada perjanjian kerjasama Bapak yang sudah ditandatangani 1 tahun yang lalu Pak. Ini adalah salah satu beberapa program yang mungkin akan kita laksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Salah satunya adalah pembangunan lab ini. Pembangunan lab ini sebenarnya latar belakangnya dapat kami sampaikan sesuai dengan tupoksi kami Pak Rektor bahwa Jasa Raharja itu adalah bagaimana kita memberi pelayanan kepada para korban kecelakaan. Sangat mengkhawatirkan bahwa di Indonesia itu rata-rata meninggal dunia itu sekitar 82 orang Pak akibat kecelakaan lalu lintas. Kalau saya berbicara skop Jawa Timur itu 14 orang meninggal dunia per hari. Per hari loh Pak Rektor. Dan luka-luka itu sekitar 104 orang per hari. Itu angka yang sangat luar biasa. Dan 70% dari 14 orang itu adalah tulang punggung keluarga Pak Rektor. Dan itu saya sampaikan kepada Forkopimda Jawa Timur bahwa sekitar 10 kartu keluarga itu satu hari itu akan tercipta calon-calon keluarga miskin ke depan. Makanya bagaimana kita mencoba menginisiasi awalnya dari situ lab inovasi ini bagaimana kita menggandeng stockholder ekosistem dan kita gandeng Universitas Badai Jawa yang aware dengan hal itu termasuk para stockholder, instansi terkait, kepolisian dan perhubungan dan sebagainya untuk menciptakan inovasi-inovasi bagaimana supaya bisa meminimalisir tingkat frekuensi dan fatalitas korban kecelakaan itu. Tetapi tidak terbatas sampai hanya dengan tupoksi Jasa Raharja. Kami juga akan menggandeng Forum Digital BUMN dan luar biasa hari Kamis yang lalu Pak Rektor kami laporkan kami dengan bersama Pak Dekan kami sudah melihat bahwa ada 2 inovasi Pak yang sudah coba diinisiasi. Itu luar biasa. Salah satunya adalah super solar, itu inovasi yang sudah dipaparkan. Baru yang kedua ada HEDMI JR. Jadi sudah 2 inovasi yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, ke depan itu pasti akan berpenggang. Tetapi itu bagaimana kita semua ekosistem yang ada itu nanti kita kolaborasikan supaya bisa bukan hanya antara Jasa Raharja dengan Universitas Brawijaya, tetapi bagaimana ke depan kita mengharapkan lab inovasi ini bisa dipergunakan oleh ekosistem-ekosistem baik Brawijaya, baik Jasa Raharja, BUMN, masyarakat sekitar, mahasiswa, dan kita harapkan itu sustainability-nya pasti akan terjaga dengan baik.
Saya pikir itu kami sampaikan ucapan terima kasih kami mewakili direksi kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan semua jajaran Universitas Brawijaya atas kolaborasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Rektor, sebelum saya menutup sambutan saya ini mohon izinkan saya, Pak Rektor menyampaikan pantun. Pergi ke pasar untuk membeli buah. Cakep, Ketemu sahabat yang lama tak jumpa. cakep. Selamat Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke-62. Semoga makin maju dan jaya. Satu lagi Pak Rektor mohon izin. Beli donat di Pasar Sinjai. Cakep, Rasanya gurih walau tanpa gula. cakep. Dengan semangat kolaborasi, Universitas Brawijaya dan Jasara Harja serta BUMN sukses mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari pimpinan Jasara Harja. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan Universitas Brawijaya yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya. Untuk itu kepada Profesor Widodo, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Brawijaya, para Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Wakil Direktur, yang saya hormati spesial, perwakilan dari BUN Pak Tamrin Jasara Harja ya. Dan Bapak sekalian, yang pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah SWT atas berkat rahmat-Nya kita senantiasa diberi kesehatan, diberi banyak nikmat. Jadi nikmat mana yang engkau dustakan? Bapak Ibu sekalian ini, alhamdulillah Pak Dekan ya, diberi baju jaket yang dari Dekan Ekonomi, yang bawah ini dari vokasi saya pakai, yang sepatu ini dari Rektor UNESA. Cuman tadi Pak Sekretaris SAU kok yang Rektor UB belum ngasih katanya. Nah, tergantung Pak Sekun ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas Dies Natalis ke-63. Jadi, Bapak Ibu sekalian, eh, saya sebagai Rektor sangat berterima kasih dan senang sekali dengan Fakultas Ekonomi karena kerja kerasnya luar biasa. Dan salah satu fakultas pendukung IKO terbanyak untuk Universitas Brawijaya. Ini saya cek juga tadi itu, yang tracer study juga alhamdulillah di antara fakultas-fakultas yang memiliki S1 nomor 1 juga. Sudah 92%, hampir 100%. Nah, diikuti ada FKG, ada mana lagi itu? Ada Fakultas Teknik, MIPA, alhamdulillah. Vokasi juga udah tinggi, ya. Dulu awalnya juru kunci pertanian, tapi sekarang udah naik gitu, alhamdulillah ya. Sudah kerja keras Pak Dekannya. Ya, tinggal nunggu Pak Dekan via. Nah, itu lagi begitu. Jadi ini ada sebuah kerja keras Bapak Ibu dan Pak Dekan Ekonomi ini termasuk dekan yang paling agresif, visioner, sehingga teman-teman dari Fakultas Ekonomi harus banyak bersyukur punya dekan seperti beliau. Ya, udah kerja keras untuk fakultas. Sehingga kerja kerasnya sudah bagus, ya nggak usah dibully lagi, kira-kira begitu. Kalau kalau kena masalah langsung sakit beliau ini masalahnya. Tapi
Tapi memang performanya sangat bagus, Bapak sekalian. Ini kalau seandainya beliau dekan Fakultas Ekonomi UI, udah pasti jadi menteri, Pak. Nah, tapi nanti kalau Pak Dekan via ikut ke Jakarta, jangan lupa beliau diajak jadi menteri juga, Pak. Ya, kalau menang, kalau menang. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah juga Fakultas Ekonomi meresmikan 3 laboratorium. Dan terima kasih dari Jasa Harja sudah mendukung. Dan yang saya paling senang lagi adalah laboratorium ini tidak hanya sekedar ruang saja, tetapi ada aktivitasnya yang kerjasama dengan AWS, Amazon. Dan harapan kita dari lab inilah akan muncul sebuah inovasi yang kemudian betul-betul digunakan oleh masyarakat, oleh perusahaan, oleh industri. Ya. Dan ini Pak Dekan Pilkom juga mungkin bisa join karena AWS ini dia mungkin mengembangkan sistem ya, mengembangkan sistem algoritma dan seterusnya sehingga bagaimana jasa harja itu bisa memanfaatkan sehingga lebih untung kan gitu Pak kira-kira Pak ya. Lebih untung dan dengan demikian maka BUMN akan semakin naik. Dan saya tadi sudah cek juga di lewat QR code ya, di tempat masing-masing labnya udah bagus, ada investasi dan pasar modal, ada inovasi jasa harja dan juga ada apa lagi Pak, laboratorium komputer ya. Dan komputernya bagus-bagus. Saya nggak tahu apakah kalah dengan Fakultas Wilkom apa enggak itu. Mudah-mudahan lebih sama ya, karena sama-sama penting untuk meningkatkan AI. Dan Bapak sekalian juga untuk meningkatkan eh, scientific climate juga, kita mulai tahun depan banyak sekali proyek-proyek yang kita luncurkan. Nanti Pak Werlima ada ya. Nah, harapannya adalah proyek-proyek yang linkage ya, linkage kerjasama dengan industri atau badan-badan usaha. Sehingga penelitian kita tidak hilang di jalan, hanya jadi tumpukan laporan, tapi juga bisa melakukan hilirisasi. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Ya, dan karena tadi Pak Tamrin menutup dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga. Nah, beli ke pasar, beli ubi. Cakep. Loh, cakepnya mana kok nggak kompak ini? Beli ke pasar, pergi ke pasar beli ubi. Cakep. Jangan lupa pilih ubi Cilembu. Cakep. Selamat Dies Natalis Fakultas Ekonomi. Semoga selalu meningkatkan mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kami mohon kesediaan Pak Rektor untuk tetap berada di panggung, Pak, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan peresmian Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Untuk itu kami undang juga dengan hormat pada Pak Dekan dan juga pimpinan dari Jasara Harja untuk bisa bergabung. Kami mohon kesediaan Pak Dekan bisa bergeser sebelah sini. Bapak sebelah sini, Bapak. Baik, Bapak dari Jasara Harja mau di tengah, Bapak. Baik. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan peresmian Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kami mohon kesediaan Pak Rektor, pimpinan Jasa Raja, dan Pak Dekan bisa menempelkan telapak tangan kanan di kotak yang berada di bawah gambar telapak tangan. Saya hitung 3 mundur untuk bersama-sama menempelkan telapak tangannya. Baiklah. 3, 2, 1. Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita saksikan peresmian Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Sekali lagi kita beri applause yang meriah atas diresmikannya Laboratorium FIBUB kerjasama dari PT Jasa Raharja. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kami undang kembali kepada Pak Rektor dan pimpinan PT Jasa Raharja serta Pak Dekan untuk bersama-sama secara simbolik mengikuti penyerahan naskah kerjasama antara Universitas Brawijaya dan Jasa Raharja. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Tamrin Silalahi selaku pimpinan PT Jasa Raharja, kemudian Pak Rektor, didampingi oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Naskah kerjasama akan diserahkan oleh PT Jasa Raharja kepada Universitas Brawijaya. Didampingi oleh Pak Dekan. Baik, kami mohon untuk tetap berada di tempat karena kita undang dengan hormat kepada seluruh wakil rektor, kemudian para dekan di lingkungan Universitas Brawijaya, dan juga ketua serta sekretaris Senat Akademik Universitas untuk bisa bergabung di panggung dan kita akan bersama-sama untuk berfoto bersama. Mungkin nanti bisa jadi 2 lajur, Bapak Ibu. Ya, setengah lingkaran. Agak mundur yang belakang. Baik, Bapak mungkin hati-hati yang ada di pinggir ya, Bapak. Baik, kita foto bersama. 1, 2, 3. Gaya mengepalkan tangan. Karena sekarang ASN nggak boleh gaya bebas sembarangan ya, Pak ya. Baik, kita hitung. 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan Universitas Brawijaya dan kami persilahkan untuk bisa duduk kembali ke tempat duduk semula. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi juga kita akan bersama-sama menyaksikan penayangan video Laboratorium Inovasi kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan Jasa Raharja. Untuk itu kepada operator yang bertugas kami persilahkan. Untuk Bapak Ibu semua, selamat menyaksikan. Hello, Rector, the Deans of UB, and also the top management of Jasa Raharja. A very good morning. I'm so thrilled to be able to be here to celebrate with you with the opening of this great lab. My name is Dr. Francisco from AWS, and I have been very central in the formation of this lab right from the beginning when Jasa Raharja and UB come together to build this, not just a ordinary lab, where people can come together, innovate, and learn. This is a wonderful place where all great people have the opportunity not just to learn the innovation methods, but also come together to develop the greatest idea to put in place of solutions that we can roll out in the marketplace. Over the last 10 weeks, we have many teams that come together to undergo the innovation programs and training, and of which 2 teams has emerged out as a showcase at the end of the 10 weeks intensive program to come up with the solutions that will address
the public safety, as well as the requirements of sustainability solutions. The future of the two teams is remarkable, where they will be require funding and coaching to take them where they are right now, which is the minimum viable product stage, through to the prototype stage, where they'll go through alpha testing, beta testing, and finally to a final prototype to be launched. I hereby give my very best wishes to the success of this lab, and I look forward to be part of this journey in our continuous collaboration together, and wish everyone a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah Jasa Raja bersama Universitas Brawijaya telah meneruskan kegiatan eternalitas transformasi yang digelorakan oleh Kementerian BUMN. Kita berkolaborasi untuk menciptakan lab inovasi bersama Universitas Brawijaya untuk menuntaskan, menyelesaikan use case yang terjadi tentang kecelakaan, tentang inovasi, dan tentang sustainability dari perusahaan yang ada di Jasa Raja maupun di ekosistem asuransi kecelakaan yang ada di Indonesia. Brawijaya tentunya telah membantu Jasa Raja untuk menciptakan ekosistem yang sangat kondusif dan inovatif, dan ini menjadi trigger awal bagi kita untuk menciptakan inovasi-inovasi yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa kecelakaan di Indonesia menjadi ranking ketiga penyebab kematian yang ada di negara kita. Sehingga menjadi tugas kita bersama untuk mengurangi kecelakaan yang ada di Indonesia. Kita dengan ekosistem stakeholder, ekosistem mahasiswa, pelajar-pelajar yang ada di sini, pegiat-pegiat ekonomi, pegiat-pegiat digital, menciptakan banyak hal di lab inovasi ini. Lab inovasi ini bukan hanya untuk Jasa Raja, tapi bisa untuk seluruh ekosistem yang ada di Brawijaya, di BUMN, dan juga di masyarakat. Nah, sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Semoga lab inovasi ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, bermanfaat untuk seluruh umat manusia di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri plus sekali lagi untuk Laboratorium Inovasi hasil kerjasama dengan PT Jasa Raja. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa meskipun sebelum laboratorium ini diresmikan, terlebih dahulu kita ada agenda coaching yang dilakukan oleh Mr. Francis dari Amazon yang difasilitasi oleh PT Jasa Raja. Berikut kita akan menyaksikan proses coaching yang selanjutnya dilanjutkan dengan penayangan dua produk inovasi dari dua tim yang telah di-coaching oleh Mr. Francis dari Amazon, yaitu tim Help Me JR dan Super Solar. Untuk itu kepada operator yang bertugas dipersilakan. Sekali lagi hadirin selamat menyaksikan.
Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk dua tim yang telah di-coaching oleh Mr. Francis, yaitu tim Help Me JR dan Super Solar. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan bersama-sama juga menyaksikan presentasi terkait laboratorium yang telah diresmikan pada hari ini. Diawali dengan presentasi terkait Laboratorium Inovasi Jasara Harja yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh perwakilan dari PT Jasara Harja. Untuk itu kami persilahkan. Bapak Ibu sebelum menyaksikan presentasi, kami persilakan juga untuk mengeluarkan handphonenya. Di meja masing-masing ada QR code bisa di-scan karena Bapak Ibu semua akan bisa menyaksikan dimensi lain dari laboratorium yang akan dipresentasikan. Selamat mencoba. Baik, kami persilahkan kepada Pak Tamrin bisa mempresentasikan laboratorium Jasa Raharja. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin melihat secara langsung laboratorium yang telah diresmikan pada hari ini di meja masing-masing Bapak Ibu telah ada barcode, silahkan di-scan. Baik, kami persilahkan perwakilan dari Jasara Harja untuk mempresentasikan Laboratorium Inovasi hasil kerjasama Jasara Harja dan FIB UB. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kacap, Bapak Rektor, Pak Dekan. Kami akan coba presentasikan lab inovasi dari Jasara Harja. Jadi lab ini nanti akan digunakan oleh mahasiswa sendiri berdasarkan apa namanya ya yang sudah kita berikan kurikulum. Di dalamnya kita buat kapasitas 25 orang. Bisa masuk, Mas? Ini nanti akan dibuat seperti kita buat beberapa tim nanti yang dari tim tersebut akan membuat inovasi. Inovasi itu berdasarkan nanti problem statement yang telah kami berikan, misalkan atau BUMN lain yang memberikan problem statement-nya masing-masing. Di dalam satu kelompok ini biasanya terdiri dari 5 atau 4 orang. Di sini ada papan ini dibuat untuk melakukan perencanaan dari beberapa tim yang nanti mungkin masih akan diberikan namanya materi oleh Mr. Francisco dari Singapura. Laboratorium ini akan digunakan, insya Allah akan digunakan di bulan Januari sesuai timeline dari Pak Antoni. Nanti akan kita cari 25 peserta dari mahasiswa yang akan kita coba prototipenya gitu. Mungkin itu dari saya Pak. Izin, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk penjelasan terkait Laboratorium Inovasi dari PT Jasara Harja.
Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan ada penjelasan terkait laboratorium investasi dan pasar modal dan laboratorium komputer yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nuraini Desti, SEMSC, dan Ibu Raden Roro Ayu Firdausia, SEMM. Kami persilakan. Baik, langsung saja kita persilahkan Ibu untuk dipresentasikan. Oke, terima kasih MC. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk mempresentasikan laboratorium komputer. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya mendirikan laboratorium komputer yang berlokasi di Gedung E lantai 4 sebagai sarana penunjang pembelajaran mahasiswa dengan tujuan memberikan fasilitas yang memadai untuk pengembangan keterampilan teknologi dan informasi dalam konteks bidang ekonomi dan bisnis. Adapun fasilitas yang disediakan di laboratorium komputer meliputi sejumlah komputer dan perangkat keras dengan spesifikasi yang memadai untuk mendukung aplikasi perangkat lunak bisnis, analisis data, dan pengembangan proyek-proyek teknologi. Selain itu, terdapat koneksi internet yang cepat dan stabil untuk mendukung akses ke sumber daya daring, database ekonomi, dan platform pembelajaran elektronik. Lalu ada perangkat lunak statistik dan analisis data seperti SPSS, R, Python untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menganalisis data secara efektif. Selain itu, terdapat perangkat lunak permodelan dan simulasi bisnis. Mahasiswa juga mendapat akses ke database ekonomi dan bisnis untuk mendukung penelitian mahasiswa termasuk data pasar dan keuangan serta ekonomi. Di laboratorium komputer juga dilengkapi oleh fasilitas presentasi dengan proyektor dan layar interaktif untuk mendukung kegiatan pembelajaran berbisnis berbasis proyek dan presentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Desti untuk mempresentasikan laboratorium investasi dan pasar modal. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk melanjutkan pada laboratorium investasi dan pasar modal atau yang sering disingkat dengan Lab IPM. Oke, mohon ditunggu Bapak Ibu. Oke, Laboratorium Investasi dan Pasar Modal didirikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai sarana yang optimum dalam pengenalan dan juga pembelajaran tentang pasar modal kepada mahasiswa. Mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang telah dipelajari di kelas, kemudian diimplementasikan secara nyata di lab IPM. Memasuki yang pertama ini adalah laboratorium IPM yang telah disertai dengan komputer yang telah terinstal dengan software analisis keuangan dengan fitur yang sudah dilanggam oleh FEB, yakni ada Refinitiv, kemudian ada Bloomberg, dan juga ada FTF Business Professional. Kemudian disertai dengan meeting room, sehingga mahasiswa bisa mempresentasikan dan mendiskusikan data pasar yang real time maupun yang historis. Mereka juga bisa mempergunakan berbagai software yang ada untuk bisa menganalisis instrumen keuangan, sehingga mereka bisa mempraktekkan apa yang sudah ada di kelas secara langsung di lab IPM ini. Mungkin demikian untuk laboratorium investasi dan pasar modal.
Baik, sekali lagi kita beri applause untuk Laboratorium Komputer dan Laboratorium Investasi dan Pasar Modal FIBUB. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi penayangan presentasi terkait 3 laboratorium yang baru saja diresmikan, yaitu Laboratorium Inovasi Jasa Raja, Laboratorium Investasi dan Pasar Modal, dan yang terakhir adalah Laboratorium Komputer. Sesaat lagi kita juga akan bersama-sama menyaksikan penayangan video sarana dan prasarana di lingkungan FIBUB yang telah dikerjasamakan. Kepada operator yang bertugas dipersilakan dan kepada hadirin sekalian, semangat menyaksikan. Sekali lagi kita beri applause untuk FIBUB. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dengan berakhirnya penayangan video pada kesempatan hari ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara peresmian Laboratorium FIBUB. Sebelum meninggalkan FIBUB, setelah acara ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua tamu undangan yang hadir pada hari ini untuk bisa bergabung dan menikmati hiburan dan panggung gembira di bawah di parkiran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dan nanti juga kami mohon dengan hormat kepada Pak Rektor, Pak WR, seluruh dekan di lingkungan UB untuk bisa naik di atas panggung hiburan nanti di lapangan bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian tadi serangkaian acara kita pada hari ini. Mewakili panitia yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya Rara mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.